Menarik nih kawan inilah, ekonomi sulit, dolar makin melejit, anggaran ke luar negeri rame dibicarain, tiba-tiba wus berganti dengan Dadan Hindayana pakai rompi pink. Mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana ini menggunakan rompi pink pada Rabu 3 Juni 2026 dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG oleh Kejagung. Dadan bersama Lodewijk Pusung dan Brigjen Pol Purnawirawan Sony Sonjaya juga ikut ditahan oleh Kejagung. Nah, kita jabarin yuk akal bulus mereka, kenapa bisa ditahan oleh Kejagung? Saya Dila Hantika, inilah Jurnalistik. Presiden Prabowo mencopot Dadan Hindayana dan Nanik S. Deyang ini jadi kepala BGN. Pak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Gak lama, Dadan Hindayana ini buka suara dan mengaku pasrah katanya dicopot sama Presiden Prabowo. Sementara Bu Nanik yang saat ini menjadi Kepala BGN yang baru ini memastikan anak Indonesia dapat gizi terbaik. Dia juga mengakui bahwa ini adalah tanggung jawab dan amanat yang besar buat dirinya. Di samping itu kawan inilah, Kejagung ini juga mencium akal bulus yang merugikan negara sehingga Pak Dadan, Pak Sony, dan Pak Lodewijk ini pakai rompi pink dan ditetapkan sebagai tersangka. Kejaksaan Agung ini mengungkap dugaan motif dibalik perkara korupsi tata kelola program MBG di lingkungan Badan Gizi Nasional periode 2025 hingga 2026 yang menjerat mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Penyidik ini menduga terjadi penyimpangan dalam tata kelola program MBG mulai dari pengadaan barang dan jasa hingga penentuan mitra satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Nah, yang pengadaan barang ini nih kawan inilah, 3 mantan pejabat tinggi BGN ini diduga markup anggaran motor listrik, sepatu, sampai TV kawan inilah. Gokil kan ya harganya, kita sama-sama tahu lah harganya. Menurut Kejagung, sejumlah yayasan yang ditunjuk sebagai mitra juga diduga memiliki afiliasi dengan oknum di lingkungan BGN dan tetap diloloskan meski tidak memenuhi persyaratan. Bahkan dugaan lainnya ini menyebut yayasan-yayasan tersebut menjadi sarana untuk meraup keuntungan miliaran rupiah setiap hari. Wow, uang semua tuh setiap hari ya. Soal jual beli dapur ini juga diperkuat loh oleh Kepala KSP. Menurut Dudung, dugaan penyimpangan ini menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi evaluasi terhadap pimpinan BGN. Padahal ya, niat awal adanya MBG ini kan katanya untuk memperbaiki gizi anak-anak Indonesia ya. Tapi kalau tujuannya ini malah disusupi oleh kepentingan segelintir orang, ya jadi yang dirugiin bukan cuma negara, tapi juga masa depan generasi bangsa. Atas hal ini kawan inilah Presiden Prabowo juga mengaku sedih loh katanya udah mencopot 3 pimpinan BGN ini. Tapi balik lagi, Prabowo ini tegas lebih mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan siapapun gitu katanya. Dan kawan inilah, tongkat estafet kepemimpinan BGN ini berada di tangan Bu Nanik S. Deyang. Tugasnya jelas ya, nggak gampang. Bukan cuma melanjutkan program MBG, tapi juga memulihkan kepercayaan publik yang semakin terkikis. Sebenarnya kawan inilah, rakyat itu mau mastiin setiap rupiah anggaran yang digelontorin itu benar-benar sampai ke piring anak-anak Indonesia, bukan ke meja para elit. So, gimana tanggapan kawan inilah? Tulis ya pandangan kalian di kolom komentar. Saya Dila Hantika, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube inilah.com. Dan sampai jumpa di jurnalistik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.